What? Hah? 7 Jadi detik? kayak pas foto, Gua akan pilih C deh. why? Oke guys, welcome back to Best United YouTube Channel bareng sama gue Daniel dan samping gue ada Malvin. dan kali ini kita akan melakukan sebuah a blind test lagi dan ini adalah episode ke 10. Wih, gila. 10 kali berarti kita kayak orang gila jepret-jepret pakai HP yang banyak. Kayaknya udah 10.000 foto yang Waduh. udah foto nih. Iya. Sekarang kalau misalnya di review udah banyak banget lah. Karena ini yang ke-10, blind testnya juga nggak main-main. Spesial ya. Spesial. Ini ada Samsung Galaxy S22 Ultra, iPhone 14 Pro, Huawei P50 Pro. Champion ya. Champion kalau waktu urusan kemarin. foto ya. Yo. Sekarang diadu sama Apa Apple terbaru nih ya, iPhone 14 Pro. Yang secara spek sebenarnya sama aja ya. 14 Pro sama Pro Max itu lensa kameranya sama. Kita ada 10 foto dan Yes. kita ada 3 untuk videonya. Sesuai yang kalian request. Ya, Jadi langsung aja. Yes. langsung aja dong. Let's go. Let's go. Gas. Yes. Nah, sebelum kita mulai blind testnya, kita cekin dulu spek kamera dari ketiga HP-nya yang mana semuanya itu sudah di-update software ke versi terbaru. Di kamera utama, P50 Pro menggunakan sensor 50 megapiksel dengan lensa 23 mm. Lalu ada iPhone 14 Pro di 48 megapiksel dengan lensa 24 mm. Dan S22 Ultra pakai 108 megapiksel dengan lensa 23 mm. Ketiganya memiliki apertur yang sama, yaitu di f1.8 dan sama-sama dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Untuk lensa telenya, P50 Pro pakai sensor paling gede ya di sini, yaitu 64 megapiksel dengan optical zoom di 3,5x dan 7x lossless zoom. Sedangkan iPhone 14 Pro itu pakai sensor 12 megapiksel dengan 3x optical zoom dan S22 Ultra menggunakan dua lensa tele, yaitu telephoto 3x optical zoom dan periscope 10x, dan keduanya itu menggunakan sensor yang sama 10 megapiksel. Beralih ke ultrawide, P50 Pro menggunakan 13 megapiksel, sedangkan iPhone 14 Pro dan S22 Ultra menggunakan sensor 12 megapiksel. Nah, tambahan untuk P50 Pro itu punya kamera black and white di 40 megapiksel dan iPhone 14 Pro itu memiliki LiDAR scanner untuk membaca kedalaman atau depth. Untuk kamera selfie-nya sendiri, P50 Pro menggunakan sensor 13 megapiksel, iPhone 14 Pro di 12 megapiksel, dan S22 Ultra punya sensor paling gede nih di 40 megapiksel. Nah, untuk peraturan permainan sendiri simple ya, kalian tinggal pilih aja dan catat mana hasil terbaik dari masing-masing fotonya. Misalkan A, B, atau C, lalu catat jawabannya setelah di-reveal. Di akhir video, kalian tinggal akumulasi hasilnya dan cantumkan skor kalian di kolom komentar. Sekarang kita langsung aja ke foto yang pertama. Nah, ini adalah foto untuk ngetesin HDR. Foto wibu. Oh, bukan ya? Bukan dong. Action figure yang aku foto berhadapan dengan matahari. Jadi kalau misalnya kita lihat langsung, itu kita kayak sipit-sipit gitu, melihat detail-detailnya agak susah. Gitu. 3 HP flagship foto tapi hasilnya bisa berbeda-beda begini ya. Yang A, ini fotonya kenapa bisa ada noise begitu? Semua dari rambut ke kulit tuh kayak ada bintik-bintiknya. Yang B kayaknya yang paling oke ya, dilihat dari kasat mata ya kayak paling terang, paling clean gitu semua, nggak ada noise. Yang C kayak ya di tengah-tengah lah, nggak terlalu terang, tapi dia masih menggambarkan mungkin kondisi natural ya, kayak Daniel tadi bilang kan backlight gitu ya. Yeah. Jadi kalau ditanya yang terbaik, ya mungkin teman-teman setuju sama gue yang ini, kita pilih yang B ya. Gue juga setuju sih. Nah, sekarang kita reveal aja untuk foto pertama. Jangan lupa untuk dicatat juga teman-teman. Pilihan kalian. Pilihan kalian. 3, 2, 1. Boom! The champion is still the champion. iPhone 14 Pro, what is wrong with you? Kenapa foto lu noise begini? Oke, kalau gitu 1 poin buat Huawei ya. Yes. Poin pertamax. Jangan berspekulasi dulu. Gitu, karena masih ada 9 foto lain. Yang Saya- kedua ini adalah close up dari dekat menggunakan kamera utamanya di dalam ruangan, mungkin kayak sekitar samping-samping gua ada cahaya dari lampu. Pastinya warna kuning mungkin yang paling mendekati natural, which is yang kalau kita lihat ini foto yang C. Yang A kayaknya sedikit pengen ngenetralisir dengan shift white balance-nya ke agak kebiruan gitu, ke arah cool gitu. Sedangkan yang B ini di tengah-tengah. Jadi kayak ini urutan gitu, foto yang A cool, B yang balance, C yang warm banget gitu. B agak kurang, yang C dan A yang masih dapat detail. Cuma again kalau foto makanan ya, kalian mungkin pengen yang warnanya tuh kayak menggugah selera ya.
A netral, nggak terlalu yang saturated, nggak terlalu kontras, tapi detailnya masih dapet ya, kayak dari paprika kali ya. Dan yang C ini kita lihat semua di blown gitu, dan warm banget, kuning banget gitu, which is kurang estetik gitu kali ya. Kayaknya kali ini bakal beda sama pendapat dari mayoritas orang, tapi gue akan pilih yang A aja deh. Emang menurut Koko mayoritas orang milih mana? Milih yang C. Soalnya C kan kayak udah warnanya menggugah selera gitu ya. Oke, ya udah langsung aja kita reveal. Waduh, poin kedua Huawei P50 Pro yang paling keblown S22. Gue pikir tadi ini kemungkinan iPhone, tapi bukan sih. Kayaknya iPhone emang yang tengah. Si iPhone main cam-nya itu dia nggak bisa terlalu close up. Galaxy dan seperti Huawei, jarak fokusnya itu bisa lebih dekat ke objek. Kalian bisa lihat dari baksonya lah ya, yang di belakang tuh fokusnya ya. Betul. Jadi di foto ini tuh gue mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Gue mencoba untuk jarak fokus yang paling dekat. Posisinya biar sama gitu ya. Nah, di foto ketiga ini adalah full sensor. Oke. Yang iPhone 48, yang Huawei adalah 50, yang Samsung 108. Dari segi angka mungkin sudah bisa ditebak ya kalau kita lihat lebih dekat nih mari nih. Nah, tulisan apa tuh? Quartz. Terdefinisi banget di foto yang B. Yang C kurang, yang A ngeblur. Udah nggak kelihatan lagi, bos. Kalau urusan nge-crop dan dapat data yang paling gede di fotonya, ya harusnya megapikselnya paling gede juga. Jadi ya gue harus bilang B. Dan gue rasa yang B ini kayaknya Extended Ultra nih. Dari segi warna juga. Yang C kita lihat paling natural, yang B agak kuning ya. Yang A cartoonish warnanya, agak soft gitu ya jadinya intinya ya. Kayak detail kayunya juga nggak dapet tuh. Iya, detail. Yaudah kita langsung aja B, S22. Setuju teman-teman? Kita langsung aja cek sama-sama ya. Gas. What? Itu yang resolusinya paling kecil. What? Gimana nih kabar 108 megapiksel nih? Are you serious? Menurut gue ya, yeah. Di HP itu yang paling tajam untuk full sensornya, yang bisa gue zoom sangat detail itu baru. Oh wow. Jadi keinget sama episode pertama kita juga kan. Kalau nggak salah ada kamera yang 108 megapiksel ya. Oh iya. Tapi kita sempat adu sama yang lain, malah lebih tajam yang di bawahnya gitu ya. Iya. Ini kayak dejavu gitu guys. Tapi dejavunya di kelas yang berbeda ya. Wow, oke. Ya kalian bisa lihat sendiri tadi ya tulisan quartz-nya itu betapa terdefinisi ya di foto yang B ya. Kalian bisa QUART Z-nya doang lah yang agak hilang. Tapi yang kanan kiri tuh nggak ada yang sebanding bahkan gitu loh. Dan menurut gue karena ini 48 megapiksel bisa menciptakan sebuah detail kayak gini, gue sangat berharap 108 megapiksel seenggaknya jauh lebih detail lah ya. Samsung punya itu noise-nya juga lumayan. Iya. Yang B justru lebih kurang noise-nya ya dan ya di sini ya. Iya. Yang A udah nggak jelas deh, soft banget bentuknya gitu. Kayak bentuk pancinya juga. Gue nggak nyangka sih, ini dari 48 megapiksel. Oke, berarti poin sekarang sama ya. Wih, ini portrait. Foto di jam 3, jadi matahari itu ada di samping. Pencahayaannya itu bagus, nggak terlalu harsh banget ke wajah. Gitu. Ini juga tricky sih, lightingnya kelihatan di 3 foto ini jadi beda-beda gitu rasanya ya. Iya. Yang B ngebikin muka tuh jadi arah sedikit flat. Yang A itu dari shadow ke highlightnya tuh kayak dynamic range-nya dibikin lebar banget. Yang C masih agak netral. Kinton sih yang berpengaruh kalau gue gitu mungkin ya. Dan kalau kita zoom nih, lihat di foto B itu potongan kupingnya kurang rapi nih dibandingin sama yang C dan yang A. Tuh yang A malah sampai ada bokeh bulet-buletannya gitu guys. B ini foto yang dari segi foto mungkin yang terbagus, tapi kalau kalian post kalian akan dikatain gitu karena kurang natural gitu guys. Jadi kupingnya ada sedikit bolong gitu kayak kita jadi pakai anting gitu ya. Itu bukan bolong kali ya, potongannya nggak rapi, jadi kayak ada tambah gitu. Ada mungkin ada pohonnya lagi goyang itu kena angin. Jadi pilihannya adalah A, B, C. Susah. Gue akan pilih yang C. Langsung aja dong. Sip. 3, 2, 1. Gimana tuh? What? Yang Huawei itu punya kecenderungan portrait manusia diperangin ya wajah. Jadi dari dulu sempat kita tes juga kan itu wajah subjek itu jadi lebih ke arah pucat. Ciri khas warnanya Leica sih ya yang ikut ya di Huawei ya. Di iPhone ya warnanya natural. Galaxy S22 Ultra I don't get it. Kenapa warnanya seperti itu? Ya kayak di mata tuh hitam banget ya, jadi nggak kelihatan definisi matanya. Berarti iPhone sekarang memimpin guys di 2 poin.
Lanjut, selfie ya. Saya selfie, tapi saya sendiri lupa ini. Saya selfie pakai HP yang mana nih ya. Yang B terlalu overexpose kayaknya, cenderung terlalu terang. Bajunya juga noise banget ya. Si yang A juga agak soft ya. Kayaknya shutter speednya kayak agak sedikit goyang. Karena gelap ya, ini kondisinya di studio agak sedikit low light kan. Tapi yang C agak sedikit oversharpen betul. Kayak kalau misalnya jenggotnya totol-totolnya semua jadi terdefinisi banget ya. Aku yang A sih. Yang A ya. A itu masih kurang perfect sedikit gitu. Sedangkan yang C sama B kayak dia jepret shutter speednya tajamnya tuh oke. Walaupun yang C kalau dideketin emang kayaknya oversharpen. B itu walaupun dia overexpose, tapi paling lebar. Iya paling lebar. Jadi buat yang suka wifi ya. Memudahkan, iya. Jadi A, C. Itu apa kancing? Six pack maksudnya? Nggak ada kancing. Oh, nggak ada kancing. Ini oh ya, ada kancing ya. Ini ya. Gimana guys? Kalian A atau C? Gua akan pilih C. Hati nurani berkata A yang paling oke. Cuma C lebih tajam, nggak goyang kayaknya. Skin tone sedikit masih oke, walaupun agak sedikit terlalu yellow, agak ke arah warm ya. Tapi tajamannya sih yang mungkin jadi poin plus ya. 3, 2, 1. Boom. Nah, yes, jadi yang Huawei P50 Pro ini gila overblown banget ya. Karena kemarin gue juga sempet compare ya, teman-teman mungkin yang belum nonton comparison 13 sama 12 Pro juga kita adu. iPhone 14 Pro kayaknya ada sedikit masalah di kamera selfie-nya. Dia agak sedikit goyang gitu masih. Oh, oke. Padahal dia punya sensor yang bukaannya paling gede di antara iPhone lain. 14 Pro selalu goyang. Berarti shutter speed-nya dia? Iya, either shutter speed-nya terlalu low. Theoretically mungkin ya agak sedikit goyang. Kalau sekarang kayak mata nih mungkin dilihat ya, berasa ketajamannya beda. Walaupun S22 ya mesti ditweak-tweak sedikit lah biar mantep. Tapi basisnya udah paling oke menurut saya gitu ya. Di pikiran aku adalah iPhone itu HP yang kalau ngejepret warnanya kuning. Kenapa? Karena dari sebelum-sebelumnya apalagi yang iPhone 12. Pas aku compare apa segala macam warnanya itu lebih tone-nya ke warna kuning. Aku nggak tahu di 13, tapi di 14 ini malah cenderung lebih natural. Kemarin pas kita tes makanya iPhone 12 itu ke warm, iPhone 13 itu cool, biru banget. Oh iya. Dan iPhone 14 itu kayak di tengah-tengahnya gitu bisa. Iya, belajar dari keduanya ya. Sip. Nah, ini foto ke-6 adalah ultra wide di siang hari. HDR on, ada banyak poin yang bisa dibahas. Kelebaran frame, flare. Yang ketiga adalah biasanya ke noise di area-area gelap. B yang paling kurang lebar ya. Tapi yang C sih kayak berasa lebih mewah gitu ya. Ada flare-flare. Tingkat ketajamannya juga termasuk oke nih ya. Cuma distorsi juga di C termasuk yang agak minim nih. Kalau kalian lihat bentuk mobilnya ya. Kalau di A itu bentuk mobilnya gepeng. Ya sama di B juga kayak distorsinya cukup berasa. Di C ini masih lebih natural gitu. Oh iya. Kesannya ya. Dari segi dynamic range semua oke, walaupun white balance aja yang sedikit berbeda. Ya, yang A soalnya agak magenta gitu ya. B dan C itu kayak lebih netral gitu. Kayaknya lebih prefer yang B. B ya. C punya nilai jual gue bilang. Di segi warna juga netral. Jadi gue akan pilih yang C. Hasil yang C adalah boom, iPhone 14 Pro. Mantap ya. Nah, tadi soal distorsi mungkin ada bantuan dari fitur distortion correction kalau iPhone ya. Karena kan dia sekarang pakai Photonic Engine. Photonic Engine. Di iPhone 14 Pro. Mungkin ya ada perbedaan angle sedikit. Jadi bagian atas kan gedungnya ini masih dapat nih, yang di kiri di iPhone nggak dapat. Mungkin dibenerin distorsinya dari sana kali ya. Nah, ini adalah foto ke-7 telefotonya. Ada yang 3x, 3.5. Oh, oke. Makanya ada yang kelihatan lebih dekat gitu. Overall foto langsung ngantol mata ke yang C. Definisi detailnya gitu, garis-garisnya tuh lebih cakep gitu. B ini agak sedikit pecah ya. Warnanya kuningnya juga terlalu ngejreng banget. Karena sebenarnya aslinya warna emas sih memang ya. Yang A cukup oke. A harus dibilang mungkin ranking 2, cuma warnanya tuh kayak pucat gitu. Jadi kalau disuruh milih, coba yang C lagi. Oh wow, oke. Ini yang bagian tulisan Heineken-nya ya. Ya, betul. Yang B ada shaky kayaknya, yang A dan C bagus dua-duanya. C ada detail pantulannya gitu sampai ya. Oke, sekarang kita lihat aja. Langsung aja. Boom. Oke, nice. P50 Pro plus satu lagi. 3.5 itu sebenarnya Huawei. Oh gitu. Jadi karena si iPhone dan Galaxy itu 3, jadi yang Huawei gua harus mundur. Untuk menyesuaikan. Untuk menyesuaikan framingnya, makanya itu kelihatan agak jauhan aja. Dan mereka kan ada periskop ya. Periskop, iya. Kamera periskop. Sampai 100 kali loh. Iya, jadi sampai Huawei.
nih? Yang kedelapan adalah foto ultra wide menggunakan night mode. Kayak foto progression. A yang paling terang, B yang medium, C yang paling gelap. Yang C yang paling gelap justru paling banyak noise. Yeah. Yang B medium noise. Yang A yang paling terang justru minim noise-nya. Jadi kalau kayak gini ya udah jelas orang mungkin bakal pilih A gitu ya. Di bagian pohon nih misalnya ya, tingkat keterangannya semua ya kurang lebih sama, tapi again ceritanya juga kayak gitu. A paling terang, B yang medium, C yang paling gelap. Gampang aja pilih A. Kalau misalnya aku pilih yang B sih, malamnya masih dapat. Malamnya masih dapat ya. Dan kedua adalah kalau misalnya di zoom nih, sebenarnya keterangan di tengah-tengah dari fotonya itu masih sama kayak yang A. Di pinggiran ya kayak ada vignette gitu loh jadi. Kalau yang A lebih rata gitu kan ya. Rata. Kalau yang C nggak tahu deh ini. Kalau yang C ya udahlah ya. Ya udahlah ya. 3, 2, 1. What? Huawei P50 Pro? Iya, ingat P30, P30. Iya, P30 Pro. Yang smartphone pertama yang punya night mode. Night mode-nya yang gila banget. Iya, revolusioner itu ya. Tapi sekarang dia cukup tertinggal nampaknya teman-teman. Gue cukup struggling ya pas foto Huawei P50 itu gue harus nunggu 7 detik. Hah? 7 detik? Jadi kayak pas foto gitu. Kalau nggak dia getar. Iya. Tapi ini 7 detik pun masih segelap ini gitu loh. Iya. Ya, iPhone ya natural sih dia ya. Tapi S22 Ultra tuh mereka kan mungkin tagline-nya kemarin nightography ya. Iya. Jadi iya itu kali yang bisa bikin dia terang. Nah, ini tetap foto malam, night mode, tapi kali ini gue menggunakan main cam-nya. Posisinya sangat-sangat gelap, sejujurnya. Walaupun ini di foto kayaknya terang-terang aja nih. Aslinya gue nggak bisa ngelihat warna merah si hydronnya. Cukup jelas sih, karena si A kelihatan struggling banget nih, karena ini kayak warnanya tuh kayak gelap banget artinya. Dan B dan C, same case kayak tadi ya, gue lebih suka yang C, dan tulisannya juga lebih detail nih semua, dapat informasinya juga cukup jelas, walaupun bukan yang paling terang ya kali ini ya. Jadi ya balik lagi selera sih guys sebenarnya. Jadi sih mungkin kalau bisa dicek tulisan di bawah Hydron, yang di kanan ya, si Quick, itu lebih detail di foto yang C. Q-nya nggak kurang terdefinisi ya. Sini juga blur gitu. Jadi ya kalau disuruh milih yang C deh kan. Oke, aku juga yang C sih. C ya. Karena aku ada satu poin tambahan lagi yaitu flare dari lampu. Oh iya. Oh atas. Oke. Wow. Nggak keredam gitu ya di B ya. Dulu justru di overblown ya. Kalau di C masih terdefinisi lampunya gitu ya. Kalau di A ya udahlah. Sorry ya apapun itu dari tadi ya. 3, 2, 1. Boom! Wah, S22 Ultra lagi, nightography. Tuh kan hampir kebalik ya kita ya. Tadi kan sebelumnya S22 paling terang. Gue tadi mikir yang B ini udah S22. Iya. Ternyata dia iPhone 14 Pro. Dan kalian bisa lihat nightography-nya tajamnya emang oke, mantap S22 Ultra. Skor sementara nih akhirnya S22 Ultra memimpin dengan 4 poin, iPhone 14 Pro 3 poin, P50 Pro 2 poin. Nah, yang terakhir ini adalah foto makro. Dan makronya flagship ini menggunakan ultra wide-nya ya. Nggak seperti HP-HP mid-range misalkan yang menggunakan lensa makronya sendiri. Lensa 2 megapiksel. 2 megapiksel. Iya, kenapa template banget ya? Oke, kali ini kita akan melihat banyak hal, terutama detail ya. Di B, gila, benang yang di tengah nih yang merah, definisinya dapat. Ya, sedangkan di sini agak sedikit off focus mungkin ya. Di C off fokusnya kurang tajam aja sih. Ya. Sedangkan di A ini fokusnya lumayan, warnanya juga hitamnya oke, white balance-nya ya. Cuma detailnya nggak ada nih kan. Betul. Kayak kamu bisa lihat separasi antar benangnya ya di B ini. Yang ya. B lumayan gila. Iya, lumayan gila kan. Exactly ya. Yang C, sayangnya kita kurang dapet juga. Dan fokusnya tuh tipis banget yang C terlihatnya. Kayak fokus di atas doang, sedangkan yang B ini fokusnya kalian bisa lihat lebih lebar ya makronya ya. Dan di foto makro sendiri ya fokus yang lebar itu bisa dibilang diperlukan lah ya kalau kamu pengen foto something yang dari dekat. Walaupun yang B ini kayaknya agak terlalu terang, agak overexpose gitu. Tapi karena fotonya makro, tujuannya di sini kita pengen dapet tekstur yang sedekat mungkin dan sedetail mungkin. Gue akan pilih yang B. Sama. Langsung reveal? Oke. 3, 2, 1. Wow, iPhone 14 Mantap Pro. Ya? Wow, oke. Gue tadi sempat mikir ini kayaknya Samsung nih, tapi ternyata bukan. Oke, sekarang kita akumulasi dulu. Akumulasi dulu ya. Untuk foto ya. P50 dapat 2 poin, iPhone 14 Pro dapat 4 poin, S22 Ultra dapat 4 poin juga.
Jadi seimbang ya. Berarti iPhone ada peningkatan nih guys artinya. Karena sebelumnya iPhone 13 Pro lumayan tertinggal dan ya. Kalau kalian mungkin kita mungkin bisa masukin skor yang kita blind test waktu itu di sini. Ya, jelas ada peningkatan nggak dibandingin sama kompetitor. Betul, dan gue pribadi pas gue foto-foto iPhone yang untuk 14 Pro menarik banget sih. Oke. Tapi kita belum berakhir karena masih ada video untuk video biasa, ada video bokeh portrait, yang terakhir stabilisasi. Karena di iPhone sekarang udah ada action mode kan. Nanti kita adu sama S22. Samsung ya, S22 ya, dengan Super Steady. Super Steady, betul. Ya, sedangkan Huawei sayangnya tidak punya fitur tersebut, jadi tapi tetap punya OIS ya. Tetap punya OIS. Iya. Langsung ya, masuk ke foto yang videonya. pertama ya. Oke guys, sekarang kita untuk video tes menggunakan ketiga HP-nya, dan ini gua tes di resolusi 4K 30 fps. Sekarang kita tes untuk jalan dulu sedikit sampai ke ujung sana. Setelah itu nanti kita tesin buat ultrawide-nya. Nah, sekarang kita tesin ultrawide-nya ke arah sebelah sana. Yuk. Oke guys, jadi di ultrawide ini ada satu HP yang menggunakan 0,6x dan sisanya ada yang 0,5. Nah, sekarang kita tesin untuk telenya. Nah, ini dia guys, adalah pengetesan untuk telenya. Di kedua HP ini menggunakan 3 times dan satu yang menggunakan 4 times. Untuk optical telenya. Bagaimana menurut kalian soal kualitas dari video ketiga HP-nya? Yuk kita bahas di blind test. Ada satu HP yang opticalnya itu pas gantinya di 4x. Oh, jadi pas dia pergantian shifting kan kelihatan ya kalau shifting antar lensa itu di 4x. Sementara yang lainnya ada di 3x. Pertama dari segi kestabilan ya, pas dia transisi dari zoom-nya itu video pas pindah ke ultrawide, yang A smooth banget. Tapi pas di zoom, memang yang B itu bisa zoom jauh banget dan dapat detail yang oke juga. Tapi kestabilannya nih, kayak ada micro shake kayak gitu ya. Yang A stabil santai, yang C juga stabil cukup oke walaupun ada sedikit goyang. Tapi yang B paling berasa lah, cuma karena dia mungkin juga zoomnya 4x gitu kan. Karena dia paling jauh zoom. Biasa lensa kamu lebih jauh zoomnya itu lebih prone, lebih rawan bergerak gitu ya getarannya. Warna yang B ini juga dibikin gebiar banget hijaunya ya. Kayak ya jujur gue kurang demen warna hijau seperti itu. Yang A lumayan oke. Yang C menurut gue warnanya paling bagus. Tapi yang C itu overexpose. Oh iya, overexpose banget nih. Ada di situasi tertentu ya. Di depan nih yang pas syuting Daniel ya, terlihat nih skin tone-nya yang mana. Yang A natural terlihatnya, yang B yang di blown pop ya, banget, semua dipopin banget. C ini agak kurang konsisten sih. Iya. Jadi kadang dia overexpose, kadang dia underexpose. Secara keseluruhan, again mungkin video yang A punya slight edge, punya keunggulan sedikit dibandingkan yang C, dan ranking terakhir yang B. Setiap kamera menurut aku punya kelebihannya masing-masing. Betul, cuman betul. Untuk di tengah-tengahnya aku setuju milih yang A sih. Kayak sweet spot lah. Sweet spot ya, sweet spotnya. Sweet spotnya ada di A. Langsung kita lihat aja reveal. Boom, oke. Yes, dari warna skin tone-nya terlihat jelas yang S22 kenapa pucat banget. Tapi pas sudah mendekati ke danau, dia agak gelap sedikit. Sedangkan yang iPhone konsisten warnanya nih. Dari awal sampai ke depan danau tuh masih kurang lebih sama. Yang Huawei yang terlalu merah. 1 poin untuk iPhone. Video kedua, portrait. Yang A dan C sih di antara dua. Yang B again karena tadi banyak gerakan ya. Tapi yang A tuh berasa sinematik gitu ya. Kalau kalian tahu cinematic mode ya mungkin yang A ini yang iPhone. Yang C juga cukup oke, I have to say. Smooth juga. Cuma memang warnanya yang kurang menggugah gitu kali ya. Agak soft gitu berasanya gitu. Sedangkan yang A dari segi blur juga kan bisa lebih depth sedikit gitu. Dan lebih stabil juga pas tadi ada pergerakan. Tadi kan ada gerakan naik tangga, ada gerakan berputar gitu kayak smooth banget ya. Kayak Bollywood gitu ya. Iya. Case close kita pilih yang A ya. Yang juga sama. Oke. 3, 2, 1. Boom. Yes. iPhone lagi. Yes, karena tadi yang seperti gue bilang sinematik ya. Atau portrait video bisa dibilang ya kasarnya di iPhone again yang paling smooth. Tapi S22 Ultra is not far behind lah. Mungkin lebih tweak ke color aja sih sedikit ya.
Huawei agak kurang karena gitu kayak ada sedikit ya, pergerakan kayak gitu. Oke, sekarang kita yang ke terakhir. 1, 2, 3. Oke, jadi ya kalian bisa lihat yang B kayaknya paling stabil dan yang A, aduh, entah kenapa detailnya nggak berasa dapet gitu ya, daun-daun di pohonnya, semua detailnya kayak menghilang. Udah ini cukup easy. Easy ya? Iya. Easy banget ya? Iya, untuk suruh milih ya udah pilih yang B aja. Langsung reveal aja ya Dan ya. Review dong. Damn, yes, iPhone 14 Pro dengan action mode-nya again. Mungkin teman-teman kayak penasaran, ini yang satu pakai gimbal kali ya, kan bisa stabil banget. Stabil banget ya. Enggak guys, itu nggak pakai gimbal sama sekali. Gue menggunakan tangan bare hand aja, dan kalian bisa lihat di video ini gue sampai kepleset gitu di tengah-tengah. Ya, this is what we got. iPhone 14 action mode, so very good. Lebarnya juga masih oke loh. Kalau kita ngomong secara teknis, ini action mode ketika aktif sama di S22 Ultra juga pas aktif si Super Steady-nya, dia itu pakai lensa ultra wide, ya, yang di crop. Dari segi detail pasti nggak sebagus lensa utama. Gitu. Cuma di sini kalian bisa lihat lensa ultra wide yang ada di S22 Ultra memang nggak sebagus loh yang ada di iPhone 14. Memang ya agak sedikit umur juga sih bisa dibilang, tapi ini cukup jauh sih bisa dibilang bedanya ya. So, PR-nya sekarang ada di lensa ultra wide sih menurut gua. Karena lensa ultra wide inilah yang ketika di crop nih iPhone tetap dapat detail yang oke nih ya, potnya kalau misalnya definisi garis-garisnya, warna juga masih oke. Dan tadi juga kestabilan pun juga iPhone masih lebih oke ya dibandingin Super Steady ya, dibandingin sama Samsung yang menemukan fitur Super Steady bisa dibilang. Betul. So ya, bravo lah buat iPhone. Gokil. Gila, iPhone sikat semua nih Dan. Untuk yang action mode ini bisa dibilang generasi pertama action mode ya. Iya, first gen ya, udah matang gitu ya. Iya, gokil banget. Jadi ini membuktikan kalau Apple emang telat masuknya ya. Samsung mungkin udah sekian tahun, mungkin pada tulis di komen, action mode apaan tuh Samsung udah. But look at this guys, ini tuh proof, ini bukti. Dan kita nggak disponsor ya, kita dibeli sendiri. Iya. Di tempat ini kita dipinjemin sama Wah Gadget. Kalau kalian pengen beli iPhone 14, cek aja di sana. Ini membuktikan kalau Apple ketika mereka ngintroduce atau memperkenalkan fitur itu udah dalam posisi yang matang. Ya, perfect ya. Iya, udah diperfectin dulu ya sama Apple baru dimasukin ke sana. As it is gitu loh, kayak terbukti gitu loh jadinya. Udah beres. Ada 10 foto dan 3 video yang udah kita tes-tesin. Bagaimana skor teman-teman? Mana yang menang? Kalau misalnya Ko Malvin, yang menang adalah untuk fotonya adalah nggak ada yang menang sih, lebih nggak ada yang menang. Draw ya, iPhone 14 sama S22 Ultra. Oke, draw ya 2 HP. Draw 4 sama video iPhone semua yang sikat. iPhone semua. Semoga konten ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman ya. Ini tuh bukan masalah iPhone versus Android aja, bukan masalah siapa yang duluan atau bukan masalah siapa yang lebih bagus, tapi ya ini kita pengen share aja nih kondisi sesungguhnya realitanya seperti apa. It's good for Samsung karena gua rasa di S23 nanti mereka pasti akan mengimprove ini buat lawan iPhone. Harus ya. Iya, kalau harus gitu. Yang diuntungkan tuh selalu kita sebagai konsumen gitu. Video-video kayak gini tuh tujuannya itu, biar memancing brand untuk lebih maju lagi. Iya. Jangan lupa juga teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau mau ngobrolin soal 3 HP ini, silakan tulisin di kolom komentar aja. Atau mungkin di blind test ke-11 teman-teman mau request untuk HP apa? Yes. Boleh banget ya. Boleh banget. Di kolom komentar. Oke. Boleh di-like kalau kalian suka videonya. Dan jangan lupa buat share juga ke teman-teman kalian yang lagi mau nontonin blind test pas lagi gitu makan sih. Iya, makan siang seru sih ini. Iya, kemarin ada yang komenin gitu. Sambil makan siang, sambil nonton. Asik. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya bareng sama gue Daniel dan Malvin. Ciao. Udah 3 kali loh aku pakai ending. Iya. Bye guys.